Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Maki. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi seputar soal-soal CPNS yang kita persiapkan untuk menghadapi tes CPNS tahun 2021. Di mana soal yang Maki buatkan ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi resmi di seleksi CPNS 2021 ini sebagaimana surat yang diedarkan oleh Kemenpan RB itu ya. Sebagaimana yang sudah Maki katakan bahwa untuk TWK itu nanti ada nasionalisme, integritas, bela negara, bahasa Indonesia. Dan ini semua Maki sudah buatkan videonya, silahkan kawan-kawan cek lagi di video Maki yang sebelumnya. Lalu untuk TIU-nya ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figura. Udah dia belum lengkap ya, nanti insya Allah akan Maki update. Ataupun kalau kawan-kawan memiliki banyak pertanyaan, misalkan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, nanti insya Allah kalau ada waktu yang nanti kan Maki bahas satu persatu gitu ya. Dan pada pertemuan kali ini Maki akan fokus ke TKP ya, tes keberuntungan pribadi gitu ya, atau tes ke karakteristik pribadi maksudnya ya. Dimana tes karakteristik pribadi ini materinya itu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme, serta yang terakhir anti radikalisme. Adapun tujuannya nih, kalau pelayanan publik itu nih mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang jadi intinya kalau pelayanan publik itu adalah memberikan kepuasan ya, pelayanan prima. Dan biasanya nanti kalau kawan-kawan lolos CPNS nanti, maka kawan-kawan akan menerima materi tentang pelayanan publik gitu ya. Ada di, kalau nggak salah itu dia ada 3. Kemudian di jaring kerja, mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi tujuan dari jejaring kerja ini untuk karakteristik pribadi ini adalah kita diharapkan nanti bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Dan kita pun nanti akan mendapatkan materi ini kalau kita sudah lulus PNS itu di agenda 3 itu ada OG ya, Whole of Government. Nah ini kaitannya nanti kita lalu kita aktualisasikan di nilai-nilai anekanya ya, itu untuk yang lolos PNS di latihan dasar CPNS-nya. Kemudian untuk sosial budaya, mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian untuk teknologi informasi, ini juga erat kaitannya dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Nah ini mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Ini sebetulnya profesional itu bagian dari manajemen pelayanan gitu ya, manajemen ASN gitu. Dan yang terakhir itu adalah anti radikalisme, yaitu tadi diharapkan CPNS yang terjaring itu adalah CPNS yang bisa individu yang memiliki pengetahuan anti radikalisme, kemudian kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi gitu. Dan intinya pada pertemuan kali ini Maki akan fokus di anti radikalisme dulu ya. Anti radikalisme yang tahun lalu itu keluar di nasionalisme materinya ya. Kalau tahun sekarang ini muncul di TKP. Kalau tahun lalu itu di radikalisme itu seperti kasus pengeboman, penusukan Wiranto, kemudian lain sebagainya itu muncul di TWK nasionalisme, pengamalan nilai-nilai Pancasila itu. Namun tidak menutup kemungkinan nanti juga muncul di nasionalisme, karena nasionalisme itu adalah bentuk pengamalan nilai Pancasila itu. Jadi upaya penumbuhan sifat nasionalisme itu muncul bisa ditumbuhkan melalui pengamalan nilai Pancasila gitu ya. Baik, untuk mempersiapkan kita harus sedikit TKP gitu ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu what is the meaning radikalisme, apa sih yang dimaksud dengan radikalisme itu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme itu adalah suatu paham atau aliran radikal dalam politik. Jadi sebetulnya kalau radikalisme itu bukan dalam agama ya, tapi sebetulnya dalam politik. Nah, biasa kalau orang bermain politik itu semua apapun dihalalkan gitu ya, kalau politik jahat gitu ya. Tapi kalau nggak semua politik seperti itu kawan-kawan ya. Jadi nggak semua, ada yang baik juga tentunya ya. Seperti kita lah, ada yang baik, ada yang tidak gitu ya. Warnanya ada putih, ada hitam gitu. Jadi hitam putih gitu ya. Jadi itu tidak berkaitan dengan agama melainkan dengan politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik, nih tetap politik juga ya, dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi ingin ada perubahan tapi dengan cara kekerasan, itu yang nggak boleh. Atau sikap ekstrim dalam aliran politik, masih dalam aliran politik. Jadi sebetulnya bukan dalam aliran agama kalau radikalisme itu. Jadi intinya dalam politik yang ekstrim. Nah, radikalisme itu kalau dibiarkan nanti bisa menimbulkan ekstremisme. Nah, lalu dari ekstremisme ini muncullah
terorisme. Jadi terorisme itu sebetulnya ada akibat adanya radikalisme. Jadi menginginkan perubahan dalam waktu singkat, nah tapi dengan kekerasan gitu ya, hingga akhirnya muncul ekstremisme, lalu muncullah terorisme, ingin ada perubahan cepat tapi harus meninggal sama yang pelakunya gitu ya. Nah ini terorisme gitu. Adapun ini kalau radikalisme itu adalah menjungkir balikan nilai-nilai yang ada. Ciri-cirinya itu adalah intoleran, dia itu ya, ciri-ciri radikalisme itu dia intoleran ya, tidak toleransi berarti ya, tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda di luar golongan mereka. Jadi kalau ada yang berbeda itu tidak toleran gitu, kalau ada yang berbeda agama, keyakinan, dia nggak toleran. Nah itu radikalisme, berarti kita sudah terjangkit virus radikalisme itu. Nah, kalau ada yang berbeda cara pandang misalkan ya, apalagi cara melakukan peribadatan, itu sudah jelas, itu sudah intoleran, itu nggak boleh kawan-kawan ya, nggak boleh ada di dalam diri kita itu. Dan ASN yang dilahirkan nanti kan harus senantiasa toleransi tentunya ya, apalagi sekarang kan harus berakhlak katanya ya, berakhlak itu slogan yang barunya itu, dengan bangga melayani bangsa gitu kan, ASN itu. Kemudian fanatik nih ya, apabila kita memiliki sifat fanatik nih, kita juga berarti sudah ada benih-benih radikalisme di dalam diri kita berarti kan kawan. Kalau kita fanatik ya, kita nggak suka musik misalkan rock, sukanya pop atau dangdut, nah nggak boleh kita fanatik ya, nggak boleh kita menyampaikan ketidaksukaan kita secara kekerasan juga, itu nggak boleh. Eksklusif, mengekspresikan diri dan tidak segan menggunakan cara-cara yang anarkis, itu ciri-cirinya ya, ini dia. Nah, itu nggak boleh. Lalu kalau ekstremisme itu nih, dibandingkan radikalisme, ekstremisme cenderung berpikiran tertutup, nah tidak bertoleransi sama anti demokrasi, nah dan bisa menghalalkan segala cara, ini lebih parah juga ya, termasuk penipuan nih untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok ekstremis juga di berpikiran tertutup, jadi dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk penipuan nih, menipu orang. Itu berarti sudah terjangkit paham radikalisme nih. Kalau ekstremisme itu sudah parah tingkatannya. Nah nanti kalau sudah seperti ini, maka nanti akan muncul terorisme, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang yang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Ini yang boleh bom bunuh diri itu ya, dengan cara merampas harta benda orang lain misalkan, mengakibatkan kerusakan, kehancuran objek-objek vital strategis seperti menghancurkan tempat peribadatan, itu nggak boleh. Kedua lingkungan hidup, fasilitas publik dan fasilitas internasional, nggak boleh itu terorisme, itu sudah parah tingkatannya ya. Kalau selalu dibiarkan, pokoknya inti kalau sudah ada sifat intoleran, pokoknya di dalam diri kita fanatik, itu sudah harus berbahaya, harus banyak beristighfar. Nah, karena kita sudah terjangkit paham radikalisme, pokoknya jangan merasa benar sendiri kayak gitu ya. Oh orang lain misalkan harus begini, kita begitu misalkan ya, nggak boleh. Orang harus sama dengan kita, nggak boleh ya, apalagi dalam hal peribadatan ya. Misalkan kalau di agama muslim ya, orang pakai kunut, kita pakai kunut, orang enggak, sampai dipermasalahkan, nggak boleh gitu ya, nggak boleh merasa diri paling benar pokoknya itu. Oke, next ya, soalnya kayak gini, nomor 1 nih, kita baca bareng ya. Anda memiliki seorang teman yang dulunya merupakan simpatisan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia ya, yang dibubarkan itu ya. Anda mengetahui bahwa pemerintah telah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017 lalu karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Saat ini teman Anda masih intens menyisipkan narasi-narasi propaganda tentang konsep HTI di postingan media sosialnya. Sikap yang akan Anda lakukan adalah bla 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 A, membloknya di media sosial agar tidak terpengaruh propaganda HTI gitu ya. Yang B, membuat postingan tandingan gitu ya, di media sosial saya seputar bahayanya konsep yang ditawarkan HTI karena mengancam persatuan dan menyindir teman saya agar dia sadar. Nah, ini ada kata menyindir nih, nggak boleh ya, pokoknya ada menyindir gitu, dengki gitu, nggak boleh ya, kita berarti kita sudah terjangkit virus dengki nih, nggak boleh. Memblok media sosial juga ini kurang tepat lah, ini berarti kurang tepat. Tugas kita untuk TKP itu adalah memilih yang paling tepat di antara yang benar gitu ya. Yang C, menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah saat berdiskusi. Jadi kita berdiskusi, nah ini bisa jadi ya, tidak tergesa-gesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi kontra HTI secara bil hikmah.
Kalau ini bagus sih, tidak tergesa-gesa, tapi ini di ujungnya nih kurang bagus nih. Jika masih dilakukan secara konsisten baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi. Jadi ini ditegur dulu baru ajak berdiskusi. Kalau yang atas nih menegurnya secara langsung dan penyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah saat diskusi ini. Kalau ini ditegurnya saat diskusi, kalau ini ditegur dulu baru diskusi. Nah ini kurang bagus juga nih. Ini bagus sih tidak tergesa-gesanya. Tapi kalau yang C tidak tergesa-gesa, bagus itu jawabannya ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang ini. Yang C gitu ya, tidak tergesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten baru saya tegur secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah saat berdiskusi, baru itu paling tepat ya. Siapa tahu nanti begitu soalnya ya. Meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Apalagi nih ya, perang dunia ketiga ini yang mengajak perang nih. Jadi kalau begitu jawaban yang mana yang paling tepat? Yang C kayaknya nih. Nih urutannya ya. Kalau ternyata yang paling besar itu yang C, dari jawaban yang paling tepat itu yang ini. Poinnya 5 ya. Yang ini 5 poinnya. Kalau yang A memblok di media sosial itu poinnya 2 nih. Langsung diblok itu. Bagus itu ya, biar tidak terpengaruh boleh. Tapi ternyata itu kurang tepat juga gitu. Padahal biasa aja gitu, karena kita kan nggak boleh memblok-blok kayak gitu ya. Itu sama aja dengan apalagi kalau kita temanan sama dia itu. Berarti kita sudah menimbulkan masalah baru. Membuat postingan tandingan di media sosial saya seputar bahaya konsep. Nah, yang B itu membuat postingan tandingan. Ini macam persatuan teman saya ini ada menyindir di 3 nih. 3 nilainya ya, membuat postingan tandingan itu ya. Jadi tapi kalau nggak ada kata menyindir mah gitu ya, ini bisa bagus nilainya. Tapi di sini ada kata menyindir nih. Kalau membuat posting tandingan. Nah, kalau misalkan bahasanya mengedukasi masyarakat melalui media sosial seputar bahaya konsep. Nah, tapi dengan tujuan tidak menyindir gitu. Baru itu bisa nilainya bagus. Kemudian yang D itu nilainya 1, tidak tergesa karena dia menegurnya secara langsung. Karena dia menegurnya sebelum diskusi gitu, ditegur sebelum diskusi. Apalagi yang E meninggalkan komentar di postingan teman saya ya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Yang E itu 4 ya, meninggalkan komentar di postingan teman saya. Kali ini meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah itu poinnya 4 gitu ya. Meninggalkan walaupun itu agak sedikit berbahaya sebetulnya ya, karena dibaca orang lain gitu ya. Tapi kalau kita menegur langsung ya itu kalau sifatnya teguran langsung tanpa diskusi itu jelas tidak baik. Tapi kalau meninggalkan komentar kan komentarnya maksudnya komentar yang positif tentunya ya. Kalau mau tetap positif, maaf misalkan menurut pemahaman saya, boleh begitu, bagus. Ini makanya nilainya 4 karena ini komentarnya komentar yang positif gitu kan ya. Ansen ya minap is mantap next soal nomor 2 nih. Anda baru saja menyaksikan video pada kanal YouTube Sekretariat Presiden. Nah, sudah sebrek belum? Sebrek ya kalau yang belum. Di dalam video tersebut, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoax hingga radikalisme berbasis digital. Jadi, perlu kawan-kawan ketahui bahwa hoax dan radikalisme itu termasuk isu nasional. Ya, ada 7 isu nasional. Nanti kalau kawan-kawan lolos jadi PNS, nanti kawan-kawan akan mempelajari 7 isu nasional. Ada yang disebut dengan isu kontemporer nantinya ya. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, tindakan yang akan Anda lakukan adalah bla bla bla. A. Lebih mawas diri serta turut andil dalam memberikan bantuan dengan mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Ya, ini bisa jadi nih. B. Tetap aktif di media sosial serta membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme yang saat ini kian merebak. Bisa jadi ini bagus. Fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Ini kecil nilainya ya, tapi lebih tinggi yang ini ya, lebih tinggi yang ini gitu ya. Menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa mendeteksi sejak dini jika ada teman yang terpapar paham radikalisme. Wah, ini banyak pekerjaan ya jadi ya. Menghindari media sosial karena takut khawatir akan terpapar paham radikalisme, apalagi kalau ini ini udah masuk fanatik ini kita. Gitu. Wah, kalau fanatik berarti kita sudah terpapar radikalisme sebetulnya ya. Jadi urutan yang paling tepat itu yang A ya. Tuh, ternyata ini poinnya 5 ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang A 5. Yang B itu 4 nih, 4. Tetap aktif di sosial serta membentengi diri agar kalau kita masih aktif menggunakan media sosial dan membentengi diri agar tidak ada paham radikalisme,
Maka ini poinnya 4 nih, bagus juga, tapi 4 ya di bawah yang ini. Harusnya kita tetap aktif. Nah kalau yang atas kan tetap aktif, kemudian mawas diri serta tapi ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme dan jenis-jenisnya gitu ya, serta mengisi konten media sosial dengan hal yang positif itu. Yang C itu 3 nilainya, fokus menjalankan tanggung jawab dan pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Jadi kita fokus tapi kita mendukung, memberi dukungan saja sudah dapat nilai itu 3 gitu ya. Yang D itu 2, menggelar diskusi itu 2 nilainya ya. Nah ini yang parah itu menghindari media sosial karena takut khawatir akan terpapar radikalisme. Nanti kita akan tidak up to date, bahaya ini ya. Sementara kita kan harus sekarang itu ASN itu yang terjaring, nanti diharapkan nanti mampu memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada, media sosial yang ada gitu ya, kaitannya dengan industri 4.0 dan juga era society 5.0 itu. Jadi jawaban yang keempat itu yang A, begitu kawan. Understand? Idam jadi mantap. Kalau mantap, next number 3. Anda tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang tengah ramai oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu. Pada awalnya ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup WhatsApp. Jadi diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, sikap yang akan Anda lakukan gimana? Nah, biasanya kita kan masuk sebuah grup nih, masuk sebuah grup WhatsApp. Tiba-tiba ada yang berbagi atau broadcast ya, membagikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh sebagian anggota yang lain. Nah, biasanya kan suka seperti itu ya, terjadi ya, ini kenyataan ya. Kemudian diawali yang pertamanya diskusi, tapi lama-lama ternyata ada hujatan pada etnis tertentu. Itu kan nggak baik sebetulnya ya. Maka sikap yang akan kita lakukan sebagaimana gitu. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Wah, kalau kita live grup ini nggak boleh. Kalau ini nggak boleh ya, jelas itu menimbulkan permasalahan yang baru. Nanti akan jadi pertanyaan oleh orang, kenapa kita keluar grup. Nanti orang juga nanti saat yang marah-marahnya itu di grup ya, atau yang memberikan hujatan ini akan mempertanyakan kenapa kita keluar dari grup, dikiranya kita marah sama dia gitu. Nah ini juga menimbulkan masalah, ini kurang baik. Hanya menjadi silent reader pada grup WhatsApp tersebut dan tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasinya. Nah, ada misalnya kan di antara kita juga yang jadi silent reader gitu ya. Sebetulnya silent reader itu lebih berbahaya sebetulnya ya daripada para buaya gitu ya. Enggak, just kidding. Jadi terkadang ada termasuk mengaki juga nih, kadang-kadang jadi silent reader gitu ya. Kadang nggak dibaca gitu. Sebetulnya itu nggak baik ya kawan-kawan, karena kita akan kehilangan berita terkininya, terupdate-nya gitu. Menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam menerima informasi yang beredar, serta menguji kebenaran informasi tersebut dahulu dan tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Nah ini yang paling betul nih kayaknya nih. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cutting down agar pembahasan di grup tidak semakin memanas. Nah ini bagus juga, tapi ini lebih kecil dari sini. Yang E, tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. Wah, ini. Jadi jawaban yang paling besar itu yang C ya. Itu kan betul ya kata Maki ya. Ini C, poinnya 5 nih kawan-kawan. Kalau 4D itu 4. Nah, ini calling down dulu dia. Nah, kalau yang D itu poinnya 4 ya. Sorry, ini bukan coding down nih. Sorry. Coding down apa sih? Coding itu bahasa blogger ya. Calling down gitu ya. Maksudnya menenangkan diri gitu ya. Jadi kita uji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down ya, menenangkan diri, mengecek kebenarannya bagaimana gitu agar pembahasan di grup tidak semakin memanas gitu. Jadi kita belum ikut. Ini pertanyaan yang 4. Ini juga silent leader sebetulnya ya. Karena menguji kebenaran informasi yang dibagikan, dicek dulu kebenarannya, dicek informasinya. Kalau di Islam itu ada yang disebut dengan tabayun ya, kita fatabayan gitu kan ya, tabayun dulu nih. Kemudian melakukan cooling down, menenangkan diri, mencari riset tentang kebenarannya agar di grup tidak semakin memanas sehingga kita ikut-ikutan, tidak sembarang mengambil suatu keputusan. Itu nilainya 4, bagus nih silent leader. Kemudian yang 3 itu yang E. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. Biasanya kita ini nih yang dilakukannya juga. Jadi kalau kita ada berita yang terbaru itu kita langsung cari ke YouTube gitu ya. Cek sumbernya juga. Kalau ini kan dicek sumbernya nih. Berita terpercaya di kanal berita terpercaya. Tapi kalau di kanal yang
biasa saja, ini nilainya bisa kecil nih, nanti bisa 2, bisa 1 gitu ya. Tapi karena ini di kanal terpercaya, ini bagus gitu ya, tidak langsung percaya kemudian mengecek kebenarannya di kanal terpercaya, bagus nih. Yang paling kecil itu yang A, langsung keluar dari grup WhatsApp ini, yang live group ini menimbulkan masalah baru kawan-kawan ya, menimbulkan permusuhan baru gitu ya. Ini nilainya 1. Dan yang kedua, hanya menjadi silent reader pada grup WhatsApp tersebut dan tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran sebenarnya. Ini 2 ternyata nilainya ya. Jadi kalau kita silent reader saja, ternyata kawan-kawan dapat nilai 2 kepribadiannya ya. Begitu kawan-kawan, understand? Ini mantap. Kalau mantap, next number 4. Nah, yang terakhir nih kayaknya nih. Oke. Anda baru saja pindah ke suatu komplek perumahan yang letaknya tidak jauh dari pusat perkotaan. Suatu ketika Anda melihat anggota keluarga Mang Akil. Ada Mang Akil di sini nih. Letak rumahnya berdekatan, ini yang letak. Sorry, yang salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Akil, berarti salah. Maksud ya. Yang letak rumahnya berdekatan dengan Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar. Bahkan Anda merasa anggota keluarga Mang Akil tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama yang dianut. Nah, ini sudah fanatik berarti kawan-kawan. Ini intoleran, nggak boleh. Itu sudah menganut paham radikalisme, berarti sudah terpapar, terjangkit, bukan COVID-19 terjangkitnya, tapi terjangkit paham radikalisme nih. Sikap yang akan Anda lakukan menghadapi situasi seperti ini adalah bla bla bla. A, menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang mengancam keharmonisan hubungan sosial. Nah, ini bagus sih, menyadarkan tetangga sekitar, tapi ujungnya di sini. Biasanya nanti kayak gini nih kawan-kawan. Perlu kita ketahui, biasanya di soal itu nanti jebakan Batman-nya gitu ya. Di awalnya bagus, tapi di akhirnya di ujungnya tidak bagus gitu. Hati-hati itu di sana. Biasanya jebakannya kayak gitu. Kadang nanti pilihannya sama depannya. Padahal di ujungnya nih soal itu bermainnya di ujung kayak gini nih. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan. Nah, ini menerima keberagaman merupakan perbuatan. Nah, ini yang mengancam keharmonisan. Ini salah. Menerima keberagaman perbuatan yang mengancam, ini salah nih. Itu depannya bagus gitu ya. Coba yang B nih, makanya harus teliti di sininya nih. Menerima Mang Akil dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. Nah, apalagi ini bagus tapi belakang akhirnya nih membatasi kegiatan keagamaan. Berarti kita sudah tidak menghormati cara peribadatan orang lain gitu ya. Itu nggak boleh. Itu melanggar undang-undang ya. Pasal 29 kalau nggak salah itu ya, 29 ayat 1-2 itu atau berapa itu, lupa lagi maaf ya pokoknya kita harus toleransi. Ini pun orang membatasi itu jelas tidak baik, karena ini akan menimbulkan masalah baru. Bisa saja nanti menyinggung perasaannya gitu kan ya. Ini jelas intoleran lah pokoknya. Karena kalau kita benar-benar mengamalkan nasionalisme ya, pengamal nilai Pancasila, tentunya kita harus menghargai dan menghormati cara peribadatan orang lain. Itu nggak boleh kita membatasinya gitu. C, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Mang Akil dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Bisa jadi ini menerima Mang Akil dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa. Ini sudah bagus di depannya, tapi ini menyampaikan rasa kecewa. Wah, jelek juga ini kepada masyarakat karena mendiskriminasinya. Ini nggak boleh juga nih, menimbulkan permusuhan, dendam, nanti iri dengki muncul di sini, kebencian ya. Ini jelas wrong. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Ini bisa jadi antara C dan D. Nah, tugas kita adalah memilih satu di antara dua gitu ya. Itu yang berat kan, dia memilih satu di antara dua nih. Kalau yang C itu menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Mang Akil dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Kalau yang E, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Nih, urutan yang benar itu, yang paling tinggi itu adalah yang E. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak dipermasalahkan. Ini yang paling penting itu. Kalau yang C itu poinnya 4. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan. Ini agar memberikan kesempatan. Bukan kesempatan lagi. Jadi langsung aja menyadarkan tetangga sekitar agar Mang Akil dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut, gitu aja. Itu baru itu nilai bagus. Tapi di sini agar memberikan kesempatan berarti nilainya masih kurang. Hati-hati di sini. Ini 4 nih. Ini jawabannya paling tepat yang E ya. Ini 5. Kalau yang A itu poinnya 1.
menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan jelas salah. Ini satu. Yang B itu dua ya, menerima maki dan anggota keluarga tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi. Ya, dua nih. Yang ketiga ya yang ini kan, menyadarkan tetangga sekitar. Yang keempat menerima maki dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa. Yang D itu tiga ya nggak boleh. Itu menimbulkan permasalahan baru nih, masalah baru. Jadi jawaban yang tepat itu yang E. Begitu kan understand? Ya benar, ini sih mantap. Kalau mantap. Next. Sudah selesai ya. Oke kawan, barangkali saja dulu yang saya satu ini lagi untuk soal tes kepribadian anti radikalismenya. Insya Allah nanti akan dibuat juga soal-soal yang ada kaitan dengan tes karakteristik pribadi untuk publik, pelayanan publik, kemudian jejaring sosial, teknologi informasi gitu ya. Insya Allah kalau ada waktu memungkinkan. Mudah-mudahan apa yang mau diberikan, apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di samping kita memaksimalkan usaha, kita pun memaksimalkannya dengan doa. Kenapa artinya usaha tanpa doa? Itu sama aja dengan bohong ya, apalagi usaha tanpa doa itu sama aja bohong, sombong gitu ya. Dan berdoa sama tanpa usaha itu sama aja bohong gitu. Antara doa dan usaha harus seimbang, kan judul lagunya perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.